semuanya, kembali lagi dengan saya Linda. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menangani kejang demam pada anak. Masa anak-anak adalah masa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Anak selalu tumbuh dan berkembang dimulai dari kelahiran hingga berakhirnya masa remaja mereka. Dalam masa perkembangan anak merupakan masa yang paling rentan terhadap terkena penyakit. Nah, salah satu gejala yang paling rentan dan sering terjadi pada anak-anak yaitu penyakit demam. Demam merupakan salah satu faktor terjadinya kejang. Demam adalah di mana suhu tubuh meningkat melebihi suhu tubuh normal kita. Normalnya suhu tubuh kita adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Demam terkadang dianggap sebagai keadaan sakit yang sepele oleh orang tua. Tetapi, dalam keadaan tertentu, demam dapat mengakibatkan dehidrasi maupun kejang demam. Kejang demam merupakan bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius. Kejang demam atau sering dikenal dengan stres pada anak merupakan suatu hal yang perlu dikhawatirkan oleh orang tua. Tanda dan gejala kejang pada anak dapat dilihat dari kondisi anak seperti kenaikan suhu yang cepat, keluar busa dari mulut, mengompol, lengan dan kaki tersentak hingga tak sadarkan diri saat kejang. Kejang demam pada anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana adalah kejang demam yang terjadi secara umum. Singkatnya kurang dari 15 menit dan hanya satu kali dalam 24 jam. Sedangkan kejang demam kompleks merupakan kejang demam vokal atau kejang demam yang berlangsung lebih dari 15 menit dan dapat berulang-ulang kali dalam 24 jam. Kejang demam terjadi pada anak yang mengalami demam secara mendadak. Penyebabnya bisa terjadi karena infeksi bakteri ataupun virus. Kejang demam juga dapat terjadi pada anak yang sudah melakukan vaksin pertussis, rubella, dan juga tetanus. Penyebab mengapa ada anak yang mengalami kejang demam pada saat suhu tubuhnya meningkat, sedangkan anak lainnya tidak mengalaminya? Nah, hal ini belum diketahui secara pasti. Namun, ada sejumlah faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya kejang demam secara berulang, yaitu 1. Riwayat keluarga. 2. Pernah mengalami kejang demam sebelumnya. 3. Mengalami kejang demam pertama ketika berusia kurang dari 15 bulan. Lantas, apa yang harus dilakukan bila anak mengalami kejang demam? Nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus dilakukan bila anak mengalami kejang demam. Pertama, tetap tenang dan tidak panik. Kedua, kendorkan pakaian yang ketat terutama di bagian leher. Ketiga, bila tidak sadar, posisikan anak dalam keadaan terlentang dan kepalanya miring. Keempat, bila anak muntah, bersihkan muntahan dan lendir pada bagian mulut dan juga hidungnya. Kelima, observasi dan catat lama dan juga bentuk kejangnya. Yang keenam, selalu ukur suhunya. Yang ketujuh, tetap bersama pasien selama kejang. Dan yang terakhir, berikan diazepam melalui anus dan jangan berikan lagi ketika kejang sudah berhenti. Selama kejang berlangsung, orang tua jangan pernah untuk mencoba menahan ataupun memegang anak, memasukkan sesuatu seperti sendok ke dalam mulutnya, memberikan obat penurun demam pada anak, atau memasukkan anak ke dalam air dingin atau suam-suam kuku untuk mendinginkannya. Jika kejang pada anak berlangsung lebih dari 5 menit, sebaiknya anak langsung dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan yang tepat. Sahabat juga sebaiknya menemui dokter spesialis anak walaupun kejang sudah selesai guna untuk menemukan penyebab terjadinya kejang. Sebagian besar kasus kejang demam tidak memerlukan perawatan lain. Tetapi, dokter akan memerintahkan si kecil untuk tes jika si kecil berusia di bawah 1 tahun dan juga mengalami gejala lainnya seperti diare, muntah, terlihat mengantuk, dan juga sesak nafas. Nah, lakukan konsultasi tentang penyebab dan juga pengobatan kejang demam pada anak dengan menemui dokter spesialis anak di Apotek Nusantara. Nah, ketika ingin memudahkan melakukan janji temu dengan dokter,
Buat janji terlebih dahulu secara online melalui nomor WhatsApp 081909300900. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari cara menangani kejang demam pada anak. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. See you!